Driving positionnya ini lumayan tinggi, jadi ini lumayan commanding. Terus suhu mesin ya, ini seru nih. Jarang nih ada suhu mesin nih. Kita coba ya akselerasinya. Anyway, ini mobil gede loh. Ini mobil gede, berat gitu ya SUV. Cuman akselerasinya tuh. Halo Sobat Seva, welcome back di Godan Mobil Baru. Setelah kita review Hyundai Santa Fe yang fiturnya bejibun ini, kita mau coba ini, sensasi berkendaranya tuh gimana sih? Apa aja yang canggih di mobil ini, apa yang membantu pengemudi di mobil ini, gimana tenaganya, gimana bantingannya, handlingnya, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Seva by Astra. Let's go! Oke Sobat Seva, sekarang kita mau nyobain nih, seenak apa nyetir Santa Fe ini. Kalau misalkan lo belum nonton video reviewnya, fitur-fitur gokilnya, lo bisa cek di video kita sebelumnya, nanti kita taruh di atas ini. Nih kita mau coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau videonya agak gelap, karena kita nyetirnya sudah menjelang malam. Oke, ini udah shifting by wire anyway, sama kayak Hyundai Kona yang waktu itu kita review. Yang kita coba adalah Santa Fe Calligraphy yang hybrid, tipe paling tinggi. Ini mostly didominasi sama listriknya sebenarnya. Ini jadi masih pakai mode listriknya. Kita coba ya, listriknya tenaganya segimana. Ini so far sih tenaganya smooth banget. Oh, karena dia masih menggunakan mesin ya, nggak full EV, jadi emang torsinya ya kayak mesin mobil pada umumnya aja. Oh, diingetin tuh, lampu depan mati. Jadi harus kita nyalain dulu. Karena sensornya ngebaca bahwa di luar udah mulai gelap, so dia ada remindernya tuh. Canggih sih ini mobilnya. Surprisingly, ini velgnya ring 20, tapi bantingannya enak banget ya. Garis kejut barusan nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, karena mungkin ring 20 bannya juga lumayan tebel. Untuk handlingnya, nanti kita akan coba di tol seperti apa bantingannya juga, sama noise-nya ya, road noise-nya apakah ke depan kabinnya apakah bagus atau masih perlu ditingkatkan lagi. Oke, kalau untuk kita coba di dalam kota dulu ya, nanti kita akan masuk tol. Kalau untuk di dalam kota, ini mobil nggak kelihatan gede. Kalau misalkan dari luar kayaknya gagah banget gitu ya, tapi ini mobil nggak kelihatan gede dan masih enak buat nyelip-nyelip karena secara driving positionnya ini lumayan tinggi, jadi ini lumayan commanding gitu ya, nggak terlalu rendah, jadi semuanya tuh kelihatan, visibilitasnya oke. Blind spotnya menurut gue hampir nggak ada, karena di depan di depan pilar A nya ini ada kaca lagi kecil, so untuk visibilitas ini oke banget. Dan ini kan modelnya boxy ya mobilnya ya, karena model boxy, kacanya kotak-kotak gitu ya, gede-gede, jadi enak. Ditambah lagi kita nih sebagai pengemudi itu kelihatan tuh ngelihat kap mesin, jadi pede aja gitu kayaknya, nggak ada blind spot sama sekali. Kan somehow kalau nyetir sedan kita nggak bisa ngeliat kap mesin ya, ini kap mesinnya tuh kelihatan panjang sampai depan, jadi nggak perlu khawatir gitu. Itu tadi suara sensornya yang kalau misalkan kita lagi macet-macet gini, nggak mau berisik, dinetralin aja, nanti dia mati sendiri. Driving positionnya enak, joknya juga ergonomis, setirnya enak banget, karena ini dia full material microfiber gitu ya. Ditambah, karena ini kita nyetir malam-malam ya, ini ada ambient light yang keren banget sih, gue suka banget sih. Karena ada ambient light, bisa diganti warnanya spektrumnya, mirip sama Hyundai Kona. Bahkan ambient light-nya nggak cuma garis di dashboardnya aja, tapi di belakang si monitor ini, belakang screen ini tuh ada ambient light juga. Jadi kelihatannya tuh warm gitu ya, futuristik. Gue suka sih. Terus nanti kita akan coba juga adaptive cruise control-nya seperti apa. Nih, kita coba macet-macetan ya, lewat jalan sempit. Mungkin kita juga belum bisa untuk ngatur konsumsi BBM, cuman mobil ini yang hybrid klaimnya itu bisa mencapai 113, 114, 115 dalam kota gitu. Ini SUV loh, mirip-mirip sama mungkin MPV ya, MPV juga mungkin segituan. Cuman mesti diingat mobil ini velgnya ring 20,
SUV, gede, mobilnya lega banget, dan pastinya beratnya juga lebih, bobotnya lebih berat dari MPV. Cuman konsumsi BBM itu bisa sama kayak MPV. Jadi untuk ngejar efisiensinya menurut gue juara sih ini mobil. Nah, yang gue suka dari mobil ini adalah dia punya tombol fisik yang di tengah, yang di sini. Itu tombol fisik untuk ngatur si entertainment systemnya gitu ya, si head unitnya. Jadi ngaturnya bukan cuma di head unit, tapi ada tombol fisiknya, ada home, ada map, ada search, ada buat ngatur medianya. So buat yang lagi nyetir ini ngebantu banget karena somehow kalau kita misalnya yang touchscreen itu kan suka ini ya, kita nggak ngeliat gitu. Cuman kalau di sini kita bisa tahu nih, oh paling kiri itu home, sebelahnya itu map gitu ya, search dan lain sebagainya. Dan untuk tombol AC-nya, jadi selain tombol fisik ya, tombol AC-nya itu modelnya kayak touchscreen gitu ya, nggak ada tombol fisik ya. Jadi tinggal di kecilin atau digedein aja di sini. Ini buat kecilin anginnya, ini buat gedein anginnya. Modelnya touchscreen gitu ya, kayak kekinian banget lah. Terus mobil ini juga udah dual zone, jadi kanan kiri suhunya bisa beda. Terus ada ventilated seat juga, jadi buat pengendara udah nggak bakal gerah-gerahan lagi karena ini udah ada ventilated seat di kanan dan kirinya. Oke, mungkin kita bisa lihat di sini ya, ventilated seat. Nah, bahkan ada heaternya di baris kedua. Beyond sini mobil sih. Tuh, bisa diaktifin, bisa diatur juga suhunya seberapa. Nah, sementara yang bagian depan ini ngaturnya di sini nih, di panel ini untuk ventilated seat-nya. Tuh, ini buat nyalain ventilated seat. Ini buat heater. Oke, mungkin karena di pasar global kali ya, jadi dia ada heaternya. Nah, menurut gue di Indonesia mungkin itu jarang kepake sih sebenarnya heater. Atau lo lagi sakit, kayak kameramen kita nih mungkin lagi flu, jadi harus pakai heater biar hangat badannya. Tapi ini membantu banget sih menurut gue pengaturan di sini, karena somehow kita kan kalau misalkan mau ngaktifin lewat si head unit, itu kan kita mesti nyari-nyari ya. Kadang lagi nyetir agak susah juga. Nah, kalau di sini kita kayak ngoperate AC biasa aja gitu. Terus tadi ya dual zone udah, ada indikator suhunya digital juga. Terus ini wiper. Nah, nih seru nih. Untuk wiper depan ya. Untuk wiper depan itu indikatornya, karena kan kadang kita cuma tahu ketika di tuasnya aja kan, ini wiper nyala apa enggak ya gitu, atau di level yang mana ya. Nah, sementara ini itu muncul di instrumen cluster. Lihat deh. Tuh, wiper depan. Asik ya. Bahkan intermittennya juga bisa diatur di sini. Nah, off, auto, low, dan high. Oke. Menarik ya mobilnya ya. Dan seperti Hyundai kekinian lainnya, dia kalau ngesen speedometernya akan ganti jadi kamera. Kalau sebelah kanan dia akan ganti sebelah kanan, kalau sebelah kiri dia akan ke kamera 360 yang sebelah kiri, yang letaknya ada di spion kanan dan kiri. Gitu. Gue suka sih karena interface-nya juga nggak ribet gitu ya. UI-nya bagus, terus secara tampilan juga simple, nggak yang rame banget, jadi kita juga nggak bingung sebenarnya ngelihatnya gimana. Terus untuk ngatur-ngatur si instrumen clusternya itu semua udah ada di steering switch buttonnya. Kondisi smart cruise control nanti kita akan coba di tol ya. Oke, ada info apa aja di instrumen clusternya? Ini lumayan lengkap banget bahkan gitu ya. Dan ngaturnya pakai scroller yang ada di sini. Jadi kalau kita ke bawahin, nah itu ada kelihatan tuh konsumsi BBM saat ini, real time consumption-nya berapa gitu ya. Kita udah nyetir udah berapa lama sama udah berapa kilometer. Terus setelah riset terakhir, ini average-nya di 12,6 km per liter dengan jarak tempuh 2.600 km dan juga waktu tempuhnya 147 jam. Terus suhu mesin ya, ini seru nih. Jarang nih ada suhu mesin nih, gitu ya. Ini juga ngikutin ke mobil-mobil zaman dulu ya, ada indikator suhu mesinnya. Tekanan ban udah ada TPMS juga, gitu, pada pressure monitoring system. Ini bagaimana mobil ini bekerja ya. Nah, kalau mode elektrik,
ketika lagi jalan pakai baterai ya udah gitu. Tapi nanti ketika bensinnya ICE-nya bekerja, dia akan ada mode mesin ya, engine mode-nya gitu. Simple banget sih, dan ngoperate juga gampang. Nah, ini mode mesin nih. Tuh, mengisi daya. Nah, kalau mengisi daya kayak gini nih bentuknya. Oke, mobil ini juga udah dilengkapin sama 3 mode berkendara. Ada Sport, ada Eco, dan juga ada My Drive. My Drive ini yang customize gitu. Jadi ini yang udah ngebaca behavior nyetir kita. Oke, jadi ntar mobilnya akan pelajarin behavior nyetirnya kayak gimana, terus nanti dia akan menyesuaikan tuh. Dan ini customize juga si instrumen clusternya, bisa di custom. Ini sih kalau yang sport mode keren banget ya, jadi merah gitu, eco-nya jadi biru. Nah, di bagian sini ya, selain drive mode tadi, ini ada tombol untuk ngatur auto hold ya, brake hold. Terus ada tombol buat kalau misalkan turunan ya. Turunan ini ada kontrol remnya juga, brake controlnya. Ini ada tombol untuk kamera 360. Dan ini bisa untuk mode sensor parkirnya. Jadi kalau misalkan berisik-berisik, tinggal kita giniin aja. Oke, mobil ini juga udah dilengkapi sama memory seat. Ada 2 memory seat. Karena emang pengaturannya lumayan banyak ya. Jadi mungkin kalau misalkan ganti pengemudi, nyari posisi pasnya itu agak banyak yang di-adjust. Jadi dia nyediain memory seat. Ini lumbar supportnya juga ngebantu banget sih. Enak banget buat jalan jauh. Oke, ini juga ada banyak banget yang bisa disetting di mobil ini ya. Termasuk si instrumen clusternya bisa diganti-ganti. Nih, jadi bisa kita lihat nih ya. Kalau yang klasik, nih kelihatannya klasik ya. Ini ada jarum-jarumnya gitu ya. Ada speedometernya. Sementara kalau yang simple, tuh langsung ke full digital. Dari mulai penunjuk kecepatan dan RPM-nya itu juga digital semua. Terus ini banyak banget, ada pilihannya, ada A, B, ada C. Tuh, yang C gue paling suka sih. Tapi ini drive mode-nya apa ya? Coba yang Eco ya. Eco C. Nah, itu merah, tetap merah jadinya walaupun ini Eco mode. Gitu. Seru sih mobil ini, surprisingly gue kira kan mobil bapak-bapak banget ya, karena bentuknya boxy gitu ya, terus mobilnya gede kayak mobil untuk keluarga banget. Cuman somehow ini bener-bener fun to drive karena banyak banget yang bisa di customize. Asik banget loh mobil ini. Terus kekedapan kabin juga untuk dalam kotanya oke banget ya, kedap banget kabinnya. Setirnya juga enak banget, enteng gitu ya, dan responsif banget. Di sini tuh kayak ada pedal shift, cuman ini bukan pedal shift. Ini namanya iBraking. Jadi ini buat ngatur seberapa regenerative brakingnya itu bekerja gitu ya. Bisa dibikin yang rem banget atau yang chill aja gitu. Nah, ngaturnya itu dari sini. Gitu. So far ini friendly banget mobilnya. Walaupun kelihatannya dari luar tuh gede, gagah gitu ya, tinggi, cuman somehow lu nggak ngerasa commanding gitu loh. Kan kalau lu nyetir SUV biasanya lu commanding banget kan. Yang lainnya kelihatan lebih kecil gitu. Surprisingly lu kayak nyetir mobil biasa aja. Nggak yang commanding, nggak yang rendah banget gitu ya. Kayak nyetir biasa aja. Iya, gue nggak tahu ya, fun fact ya, mobil ini tuh bisa bikin lo lupa kalau lo lagi nyetir SUV. Gitu ya, karena nggak berasa tinggi, nggak berasa commanding, nyetirnya juga relax. Jadi arogansi kita tuh nggak gampang kepancing gitu. Karena mobil ini cenderung untuk kenyamanan. Oke, tadi gue mention juga bahwa ini ambience light-nya bisa di rubah-rubah warnanya. Tapi ternyata setelah kita masuk ke setelan lampunya ya, ke light settingnya, itu yang bisa diatur banyak banget, termasuk ke one touch shining lamp tadi gitu ya. Kita mau berapa kali kedip nih? 3 kali kah? 5 kali kah? Atau 7 kali kah? Gitu ya. Jadi dia kan udah punya, kalau misalkan mobil lain kan yang cuman triple shining lamp doang kan, yang kayak cuman kalau misalkan sekali sentuh itu 3 kali doang kedipnya. Nah, dia bisa diatur mau 5 atau 7. Oke, kita mau masuk tol untuk nyobain akselerasi mobil ini. Dan kita coba yang hybrid ya. Gue sukanya tuh hybrid ya. Instead of yang EV, hybrid itu masih ada RPM-nya gitu. Lo masih kelihatan putaran mesin ya, walaupun
mungkin itu cuma gimmick sebenarnya RPM-nya gitu. Cuman dia menyediakan RPM supaya kita bisa dapat sensasi berkendara kayak nyetir mobil biasa aja gitu. Padahal di sini indikatornya yang kita pakai adalah baterainya. Oke. Nah, kalau misalnya kita langsung dapat shining lamp, kameranya langsung berubah. Kita coba ya akselerasinya. Anyway, ini mobil gede loh. Ini mobil gede, berat gitu ya, SUV. Cuman akselerasinya tuh, torsinya tuh gede gitu loh. Kayak nggak ada lemotnya gitu. Ada sih nge-lag-nya dikit gitu ya. Laggingnya dikit, nggak kayak kita pakai EV yang mungkin torsinya seinstan itu. Tapi ini tetap ada jambakannya gitu loh. Jadi nggak lemot, nggak yang ngeden gitu. Tetap di akselerasi dibejek tuh masih ada tarikannya juga. Sekali lagi ya, kita akan coba akselerasi mobil ini. Itu gimana? Kita coba. Tuh, di kickdown tuh mobilnya tuh nyaut gitu loh. Dan langsung convert ke versi bensinnya. Ke versi ICE-nya. Kejer ya? Iya mungkin. Wah, di kickdown tuh mobilnya tuh nyaut. Buset. Dan langsung convert ke versi bensinnya. Jauh banget. Di ICE-nya. Jadi tuh langsung kickdown mobilnya, RPM-nya langsung naik gitu. Seru banget. Dan ketika kita lepas gasnya, dia langsung switching lagi ke mode EV. Kita akan coba cruise control-nya. Ini langsung nge-set di 70 km per jam ya, sesuai kecepatan kita. Nah, tinggal kita lepas gas aja. Langsung, dan bisa ngatur jarak sama mobil depan. Seberapa dekat atau seberapa jauh. Tinggal kita keluarin di sini. Di sini gitu. Penyetingnya bisa dari sini. Ini nggak ada jarak. Ini ada jarak 1. Ini jarak 2. Oke. Gitu. Cruise controlnya oke. Ada lane keeping assist juga. Ada radar semua lengkap. Karena yang kita review ini full option anyway ya. Oke, konklusinya mobil ini untuk harga di bawah 1 miliar itu mobilnya enak, kedap road noise-nya. Terus secara driving experience lu nggak akan nyangka kalau lu lagi bawa SUV karena semuanya serba kelihatan ya, visibilitasnya, nyetirnya juga kayak nyetir sedan gitu kan, tapi agak tinggi dikit. Dan walaupun dari luar kelihatannya lebar, boxy gitu ya, ketika lu nyetir lu nggak akan ngerasain ya kekhawatiran itu, karena kan ngelihat bonetnya panjang segala macam itu kelihatan semua dari dalam kabin. Nah, kalau untuk konsumsi BBM, kalau lu suka commuting dalam kota, terus nggak mau pakai SUV yang boros gitu ya, tapi lu nggak mau switching ke SUV yang diesel, nah Santa Fe Hybrid ini bisa jadi pilihan gitu ya. Atau lu bisa pakai EV anyway gitu. Cuman ketika lo suka driving experience atau sensation yang masih pakai ICE gini, internal combustion engine, Santa Fe ini menurut gua pas banget gitu ya. Karena tadi ya, konsumsi BBM dalam kota 114, 113 gitu, oke banget untuk ukuran SUV. Untuk fitur-fitur kecanggihan ini udah ada semua. Airbag ada 6, lu bayangin. Airbag ada 6, ada radar, lane keeping assist, adaptive cruise control, semua udah ada. Entertainment sistemnya juga komplit. Ada si audionya, speakernya 12 Bose itu, jadi nggak akan bosan kalau di jalan. Untuk perjalanan jauh juga enak gitu ya, nggak usah sekhawatir lo pakai EV karena ini masih pakai ICE gitu ya. Jadi dia akan nge-charge dirinya sendiri, baik dari mesinnya atau dari regenerative braking-nya. So power source-nya tetap ada 2 gitu, dari mesin dan juga dari rem. Tenaga juga oke, torsi instan gitu ya. Untuk yang hybrid tenaganya di 230 horsepower, cukup banget. Dan untuk yang ICE 2500 cc turbo itu di 280 horsepower tenaganya. Kayaknya itu aja ya untuk impresi berkendara kita. Untuk review lengkapnya lo bisa cek di video kita sebelumnya. Dari gua sih cukup. Kalau misalkan ada yang mau lo tanya
atau ada yang udah pakai mobil ini, udah nyobain mobil ini, boleh share pengalamannya di kolom komentar supaya nanti bisa kita bahas di konten-konten kita sebelumnya. Kalau gitu, sekian dulu video kita kali ini. Gua Raffi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Subscribe juga channelnya Safa by Astra. Nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, see you on the next video. Beli mobil dengan mudah, aman, nyaman di Safa, karena Safa jelas dari awal. Bye!